Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Kejaksaan Agung. Mungkin kesempatan ini saya akan berikan dulu pada Pak Endardi atau siapa yang saya persilakan. Ini menyangkut keterangan Kiflan Zain di salah satu media dalam acara debat di satu stasiun televisi menyatakan yang menculik dan hilang tempatnya saya tahu di mana, ditembak, dibuang. Ada satu momen juga di mana ada kesediaan Prabowo Subianto, calon presiden, untuk diklarifikasi ketika dia berkunjung ke Pepabri. Tentu saja kita tahu kalau dia mau diklarifikasi bukan Pepabri tempatnya, di Komnas HAM atau di Kejaksaan Agung, lebih lanjut di Peradilan Hak Asasi Manusia. Karena itulah kami hadir ke sini untuk meminta Jaksa Agung menindaklanjuti itu dengan memanggil Kiflan maupun Prabowo. Apalagi untuk kasus penculikan ini kan sudah ada rekomendasi dari DPR maupun dari Ombudsman. Ya, jadi ini kasus yang paling matang lah saya kira, yang bisa ditindaklanjuti, dan di ujung kekuasaan SBY ini saya kira ini harusnya menjadi semacam legacy buat SBY sendiri untuk menyelesaikan ini. Tapi saya ingin menegaskan bahwa kami datang ke sini tidak di dalam posisi menyerang, membela atau mendukung kandidat tertentu di dalam pilpres atau pemilu ini. Ya, ini tidak ada urusannya. Yang kami lakukan adalah melawan lupa dan melawan praktek impunitas atas kejahatan kemanusiaan. Ya. Kami sengaja membawa keluarga korban di sini, ya, yang selama bertahun-tahun terus menanti di dalam penantian. Nama saya Dinis, lebih lengkapnya Nofri Daniar Dinis Puspahati Muhyiddin. Muhyiddin itu nama keluarga diambil dari nama ayah saya bernama Yadin Muhyiddin, salah satu korban penculikan aktivis tanggal 14 Mei 98 yang belum kembali sampai saat ini, yang tidak tahu sekarang berada di mana, keadaannya bagaimana, dan fisiknya bagaimana. Saya hanya melanjutkan perjuangan dari nenek saya. Nenek saya bernama Nur Hasanah. Dulu juga katanya pernah ke sini. Yang sekarang dia hanya bisa terbaring di atas tempat tidur, yang hanya bisa menanyakan keberadaan anaknya. Di mana Yadin, di mana Yadin. Ketika ayah saya hilang, umur saya baru 2 tahun. Saya tinggal di kampung bersama ibu saya. Saya tidak tahu ketika itu ayah saya itu menghilang atau memang saya terlahir sebagai anak yatim. Tetapi ternyata saya punya ayah yang lain. Dan ketika saya harus mengetahui bahwa saya bukanlah anak dari ayah yang sekarang ini, dan ternyata ayah saya diculik oleh Prabowo. Kenapa dia diculik? Kenapa dia bisa diculik? Atau dia bisa menghilang seperti itu? Kenapa? Dia bukan seorang aktivis, hanya orang biasa, hanya seorang ayah yang ingin membesarkan anaknya, yang seharusnya saat ini ada di samping saya, yang seharusnya bisa menandatangani rapot sekolah saya, yang seharusnya bisa mendampingi saya ketika saya akan masuk kuliah, yang seharusnya memberi uang saku kepada saya, yang seharusnya bisa tertawa-tertawa lagi, yang seharusnya saya tidak ketakutan karena saya harus mengisi formulir. Saya mau tulis di belakang nama ayah saya ALM, atau dibiarkan begitu saja. Karena saya tidak tahu ayah saya ada di mana.
Saya hanya ingin kepastian saja. Di sini bapak-bapak mungkin punya wewenang untuk memanggil Prabowo, memanggil Kiflan Zain dengan statementnya. Saya hanya memohon, saya hidup tanpa kasih sayang seorang ayah selama 16 tahun, Pak. Seharusnya saya langsung masuk kuliah, tapi saya galau-galauan karena nggak bisa ada nama ayah di belakang saya. Yang seharusnya mendorong saya, yang seharusnya bisa memberi uang untuk pendidikan saya, sehingga saya yang harus memontang-manting cari uang untuk makan. Karisma sama sih. Ibu semua